Semua orang pasti akan sepakat bahwa jalan menuju sukses itu penuh dengan perjuangan. Kalau mau menang, ya kita harus sakit. Kalau mau hidup yang seimbang, kita harus melalui ketidakseimbangan dulu. Kalau mau pintar berenang, ya kita harus kelelep dulu, kita harus tenggelam dulu. Semuanya mengatakan demikian. Baik di buku motivasi, di seminar motivasi, semua orang pasti akan sepakat bahwa jalan menuju sukses itu penuh dengan perjuangan. Kalau mau menang, ya kita harus sakit. Kalau mau hidup yang seimbang, kita harus melalui ketidakseimbangan dulu. Kalau mau pintar berenang, ya kita harus kelelep dulu, kita harus tenggelam dulu. Semuanya mengatakan demikian. Baik di buku motivasi, di seminar motivasi, di kajian-kajian tentang hidup, semua akan mengatakan bahwa untuk sukses itu kita harus berjuang. Tapi kenapa banyak orang yang sudah tahu teori itu, tapi dia tidak sukses-sukses? Ya, kabar buruknya adalah yang namanya berjuang itu selalu tidak enak. Untuk mencapai kemenangan, kamu harus mengalami rasa sakit. Rasa sakit berjuang, rasa sakit dihina, rasa sakit penolakan, dan berbagai macam rasa sakit yang akan kita alami pada saat kita berjuang. Tidak ada yang enak. Menjadi pemenang, menjadi juara, ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik daripada sekarang, untuk menuju itu semua pasti melalui hal-hal yang tidak enak. Ada orang bertanya, bisa nggak Pak untuk menjadi pemenang kita tidak usah melalui rasa sakit? Coba kamu tanya sama Muhammad Ali, bisa nggak dia menjadi juara dunia tapi tidak kena pukul? Artinya tidak ada juara dunia yang tidak mengalami pukulan. Tidak ada dalam sejarah seorang pemenang yang tidak mengalami kegagalan. Apakah waktu Jenderal Sudirman berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan cara bergerilya dari satu hutan ke hutan yang lain, beliau enak-enakan gitu? Gerilya dari hotel ke hotel berikutnya, makan dari restoran yang satu ke restoran yang berikutnya. Tidak. Beliau bertempur dari hutan ke hutan, makan tidak enak, tidak pernah tidur nyenyak, dan semuanya tidak ada yang enak. Dan semua beliau lakukan hanya untuk satu tujuan, Indonesia merdeka. Mau sukses, ya kamu harus berjuang, itu tidak bisa ditawar. Tapi banyak sekali orang yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Many people know what they do, but they don't do what they know. Kamu melihat orang sukses hanya suksesnya saja, tapi kamu tidak melihat 99% proses menuju ke sebuah kesuksesan itu. Yang kamu lihat hanya enaknya saja, yang kamu lihat hanya enaknya kemenangan. Tapi ketika kamu tahu proses untuk menuju kemenangan itu didapat dari ribuan kesakitan, kamu mikir lagi, terus maumu gimana? Mau langsung enak tanpa proses? Mau langsung menang tanpa kalah? Mau langsung juara tanpa latihan yang keras? Mau langsung lulus tanpa merasakan kerasnya belajar? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan, tapi sukses itu keputusan. Coba lihat sekitarmu. Sudah berapa banyak temanmu yang sudah sukses dari kamu? Apakah karena mereka punya sayap? Atau apakah mereka berlari kencang? Tidak, kamu saja yang tidak pernah beranjak dewasa. Kamu saja yang jalan di tempat dengan segala macam keluhanmu. Kamu saja yang memilih diam dan merengek, sedangkan orang lain terus berjalan. Seorang pelaut yang handal tidak lahir dari laut yang tenang. Untuk sukses, ada harga yang harus kamu bayar. Kalau kamu tidak berjuang, terus apa yang mau dimenangkan? Kalau kamu tidak pernah masuk ke arena pertempuran, gimana kamu mau juara? Jangan sekali-kali kamu menggantungkan hidupmu pada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat berada dalam kegelapan. Untuk melihat pelangi, kamu harus melalui hujan dan badai dulu, baru kamu bisa melihat indahnya pelangi. Untuk melihat indahnya bintang, kamu harus menunggu gelapnya malam untuk melihat indahnya bintang. Jangan pernah takut berjuang. Percayalah, saat kamu berjuang memang bukan jaminan untuk sukses. Tapi saat kamu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, itu adalah sebuah jaminan kegagalan. Lebih baik mati menjadi seorang pejuang daripada hidup menjadi seorang pecundang. 2019 sudah lewat, 2020 sekarang pilihan di tangan Anda. Mau jadi Ya, wow, banyak sekali ya tadi ya di video itu dikatakan. Intinya kita tuh harus berjuang supaya
Eh, untuk mencapai kesuksesan itu pasti akan melalui banyak perjuangan. Tapi ketika kita memutuskan saya tidak mau berjuang, itu berarti kita sudah berada di jalan pasti menjadi gagal. Malam hari ini kita akan belajar lagi supaya kita bisa terus mengupgrade diri kita, apa yang perlu diperlengkapi supaya kita bisa meraih apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan bersama dengan Faras. Malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memfollow up, ya. Ada 3 macam follow up. Pertama, kita mau follow up calon customer. Sudah tanya-tanya nih, sudah tanya-tanya, sudah WA, terus tapi belum beli. Bagaimana caranya kita follow up supaya calon customer ini akhirnya mau beli? Lalu follow up yang kedua, ada yang sudah pernah beli, tapi sudah lama sekali dan belum repeat order lagi, belum beli lagi. Bagaimana caranya kita follow up ini? Lalu follow up yang ketiga, sudah member nih, sudah member tapi belum jadi agen aktif. Ini seperti saya dulu ya, sudah member tahun 2018, tahun 2019 baru menjadi agen aktif. Ini bagaimana caranya follow up? Baiklah, kita akan belajar tentang follow up ini dari 2 orang elite leader. Tapi yang pertama saya akan panggilkan elite leader Katrina Sulamit. Selamat malam Ibu Katrin. Selamat malam, Bu Lina. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Bagaimana teman-teman? Apa kabar? Sehat, kaya, bahagia. Siap semua ya? Perkenalkan, nama saya Katarina. Saya adalah agen Faras dari Kota Malang. Nah, saya cerita dulu ya tentang saya. Saya ini dulu adalah seorang yang introvert. Introvert itu apa sih? Pemalu, penakut gitu ya. Kalau kumpul-kumpul orang, saya nggak berani untuk berbicara lebih dulu. Jadi malu-malu. Apalagi untuk menawarkan produk, menawarkan bisnis. Nah itu saya takut sekali ya, nanti orang ini bakal mikir apa tentang saya. Gitu. Tapi sekarang setelah saya di Faras ini dan belajar banyak, saya sudah bisa mengalahkan introvert saya. Saya sudah berani ya untuk menawarkan produk, juga menawarkan bisnis. Nah, malam ini kita akan belajar tentang follow up. Follow up itu kita mau menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau sebelum follow up kita apa? Kita prospek ya. Kita mengundang, kita prospek, lalu kita follow up. Nah, kita akan belajar dulu ya. Saya akan bercerita dulu ya. Saya akan bercerita dulu. Ini ada saya punya cerita ya. Ada dengan kemampuan follow up itu, ada seseorang, bukan seseorang, kita semua tuh bisa menjadi luar biasa. Kalau dalam kisah yang ini itu ada seorang tukang ledeng ya, dia bisa menjadi general manager, dia bisa menjadi public relation di perusahaan yang besar, Mercedes-Benz. Nah, ceritanya gini. Ada seorang pemimpin ya, perusahaan mobil terkenal yaitu Mercedes-Benz. Dia memanggil seorang tukang ledeng untuk memperbaiki ledeng di rumahnya yang bocor. Nah, tukang ledeng ini dihubungi. Waktu dihubungi tapi dia nggak bisa. Dia bisanya itu datang 2 hari kemudian karena dia punya pekerjaan yang sangat padat. Nah, bosnya Mercedes-Benz ini nggak Nah, ini ya orangnya, namanya Christopher ya. Nah, bosnya kan dibilangin, saya nggak bisa Pak Bos, kalau sekarang 2 hari lagi saya baru bisa. Oke, nggak apa-apa.
Tapi keesokan harinya, tukang ledeng ini nelpon ke bos tadi. Dia berterima kasih karena bos itu mau menunggunya 1 hari. Nah, bos Mercedes-Benz ini sangat terkesan dengan yang dilakukan oleh tukang ledeng ini. 2 hari kemudian, tukang ledeng ini datang ke rumah bosnya dan melakukan perbaikan dengan profesional. Setelah terima bayaran, dia pulang. Nah, ini hebatnya ya si tukang ledeng. Demi memastikan kepuasan pelanggannya, 2 minggu kemudian, dia telepon lagi ke bos ini, ke bosnya Mercedes-Benz ini, untuk memastikan bahwa keluhannya yang rusak tadi itu sudah teratasi. Sekali lagi, bos Mercedes-Benz ini sangat terkesan dengan ketulusan si tukang ledeng yang memuaskan hati pelanggannya. Beberapa bulan kemudian, si bos ini menawari tukang ledeng ini pekerjaan. Dan tidak tanggung-tanggung ya teman-teman. Ditawari pekerjaan itu dengan untuk mengurus pelanggan-pelanggannya Mercedes-Benz. Nah, bosnya terkesan ya, sudah terkesan dengan keahliannya Christopher ini, tukang ledeng ini, bukan karena memperbaiki ledeng di rumahnya yang bocor, tapi karena perhatiannya yang selalu berorientasi kepada pelanggannya. Nah, tukang ledeng ini pun akhirnya di pekerjaan yang di Mercedes-Benz itu karirnya naik pesat ya. Dia menjabat General Manager Customer Satisfaction dan Public Relations di Mercedes-Benz itu. Jadi menjadi seseorang itu, seorang sales seperti kita menjual, itu harus ada hubungan baik yang memberikan nilai yang bisa membantu customer-customer kita. Jadi kita harus yakin ya dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita harus bersungguh-sungguh melayani dengan tulus dan niat baik. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Oke, kita sekarang akan mulai belajar ya. Presentasi tanpa follow up itu sia-sia. Nah, ingat ya teman-teman, tidak semua konsumen yang bertanya sama kita itu langsung ada niat untuk membeli. Memang kita prospek, berikutnya kita harus menjalin hubungan baik. Siapa tahu, suatu saat dia akan membeli. Nah, yang kita lakukan dalam follow up itu, kita menindaklanjuti. Yang harus kita ingat, kita harus menindaklanjuti dalam 2 kali 24 jam. Terus follow up itu bisa dilakukan secara offline dan online. Pemilihan waktu yang tepat. Nah, kenapa harus 2 kali 24 jam? Nah, karena dalam waktu 2 kali 24 jam itu ya, customer kita itu masih hangat-hangatnya. Mereka masih termotivasi, masih ada rasa ingin tahu lebih lanjut tentang Faras. Mereka masih belum sempat bertanya-tanya tentang Faras pada orang lain. Seperti kalau orang hamil dan ngidam itu ya, kalau ngidamnya tidak terpenuhi, berikutnya dia sudah hilang lagi keinginannya. Nah, kalau kita nggak follow up, sudah lewat, sudah kesempatan kita. Jadi harus diingat ya, setelah kita prospek, lakukan follow up. Follow up bisa dilakukan secara offline dan online. Itu kalau offline, itu bisa janjian, kita ketemuan ya. Kalau yang offline itu, kalau yang online itu kita bisa lewat WA, bisa lewat SMS ya kalau dulu ya, atau lewat email. Pemilihan waktu yang tepat, maksudnya jangan mengganggu waktu prospek kita, waktu orang yang sudah kita prospek tadi. Kita harus menyesuaikan waktu dengan waktu luangnya mereka. Apalagi kalau teman-teman itu melakukan follow up secara langsung. Nah, kita jangan menelpon di saat mereka sedang sibuk. Misalnya, mereka sedang makan, atau mereka sedang meeting.
Nah, sebaiknya follow up langsung itu teman-teman tuh bikin janji dulu. Perhatikan faktor kenyamanan konsumen kita ya. Jangan ngotot, jangan maksa, jangan ngejar-ngejar terus, tak tahu waktu. Bisa-bisa nanti WA kita diblokir atau mereka sengaja pura-pura nggak di tempat gitu ya. Saat kita follow up, jangan memberikan pilihan tidak. Jadi kalau kita mengajukan pertanyaan, jangan memberikan pilihan tidak. Kita memberikan pilihan ya atau ya. Jangan bertanya seperti ini ya, Kak, jadi beli farasnya atau tidak? Nah, jangan seperti itu. Yang benar seperti ini, contoh-contohnya. Kak, mau ambil 1 botol atau 3 botol, Kak? Sekalian pakai 1 bulan, itu. Berikutnya, atau Kak, mau gabung dengan ambil paket reguler atau bisnis? Tanya lagi, Kak, barangnya sudah saya siapkan. Kalau kakak transfer hari ini sebelum jam 12, akan kami kirim hari ini. Kalau setelah jam 12, kami akan kirim besok ya. Kalau customer kita sedang bercerita, itu ya kita harus dengarkan dulu ya. Jangan langsung menyanggah atau mendapat respon customer. Nanti mereka tersinggung, padahal kita mau menjalin hubungan baik. Jadi ini misalnya, kalau misalnya mereka ngomong, kok mahal harganya? Nah, jawabnya dengan sopan. Kita samakan dulu kedudukan kita ya. Iya Bu, saya dulu pas awal tahu Faras juga mikir, minyak Faras ini mahal, sampai maju mundur belinya. Tapi waktu dulu anak saya itu sering sakit, flu batuk pilek, jadi sering ke dokter itu habisnya banyak Bu. Bayar dokternya, rebus obatnya, dihitung-hitung kalau ke dokter itu mahal loh Bu. Belum obatnya yang bahaya untuk lambung dan ginjalnya. Akhirnya saya nekat beli Faras. Dan setelah rutin balur, terbukti anak saya tidak gampang sakit. Terus Faras ini terbuat dari 108 macam tanaman obat, Bu. Jadi memang bagus. Terus manfaatnya banyak. Sudah terbukti, sudah menolong orang sembuh lebih dari 78 penyakit. Jadi yang awal tadi, kita samakan dulu posisi kita. Berikutnya, kita bercerita, testimoni kita ya tipsnya. Kemudian kita baru ceritakan tentang Farasnya. Itu ya. Berikutnya, ini kalau kita beri solusi. Kalau ada yang lebih murah, yang ukuran kecil, nah kita jawabnya, selain klasik, Faras juga ada kok Bu, tipe yang lebih ekonomis. Ada Faras Natural Oil. Nah, untuk Faras Natural Oil ini ada 2 kemasan. Ada yang 100 ml seharga 240.000 dan kemasan 60 ml seharga 175.000. Nah, itu ya tadi caranya. Sekarang kalau kita follow up kita itu memberi dulu. Kita memberikan nilai-nilai tambahnya kepada customer kita. Seperti memberi tips, memberi info kesehatan, juga konsultasi. Misalnya, kalau kita follow up customer ya, kita harus sopan ya. Kita sapa dulu. Selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya setelah pemakaian Faras? Ada perubahan baik yang terjadi? Masih rutin balur kan, Bu? Apa ada yang bantu balur di bagian punggung? Jadi kita sajikan pertanyaan-pertanyaan yang sopan-sopan, yang kira-kira mereka itu merespon kita dengan pemakaian Faras. Follow up ini membuat kenyamanan. Jadi customer kita itu kita buat nyaman dengan follow up kita. Kita memberi dulu baru menerima. Karena apa? Kita pengen customer kita, konsumen kita itu jangka panjang ya. Kita harus membangun hubungan jangka panjang, kita harus baik sama mereka. Kalau kita baik,
customer itu pasti ingat kita. Jadi kalau mereka mau tanya, nggak sungkan. Misalnya mereka mau konsultasi, mereka hubungi kita. Mereka mau order, mereka hubungi kita. Apa yang harus kita lakukan saat kita follow up? Setelah kita follow up, apa yang kita lakukan ya? Ini kita undang masuk grup WA. Kemudian kita izin broadcast. Terus undang ke seminar kesehatan. Saya jelaskan ya, undang masuk grup WA maksudnya. Grup WA ini untuk yang sudah punya agen atau member yang banyak, saya sarankan punya grup kesehatan dan bisnis sendiri. Nanti materi-materinya kalau grup kesehatan itu bisa ngambil di mitra atasnya. Atau kan kita sudah punya ya sekarang ya, di Telegram itu sudah banyak bahan-bahannya, ada Telegramnya Para Sehat, Samplus, ada Kensen sekarang, ada Rosevara. Nah, di sana kan banyak materi-materi kesehatan. Nah, itu bisa teman-teman share juga ke customer-customer Anda di grup kesehatan. Kalau grup bisnis nanti ambil di mitra atas, ada grup bisnis. Nah, itu nanti kita share ulang. Itu kalau yang sudah punya member, punya agen. Kalau yang belum punya gimana, Bu? Kalau belum punya, bisa ikut mitra atasnya dulu. Jadi undang, kalau yang grup kesehatan ya, undang calon customer-nya tadi. Saya undang ya, Bu, kita beritahu dulu waktu WA follow up. Bu, saya punya grup kesehatan WA. Ibu ikut ya di sana nanti. Ibu bisa dapat info-info kesehatan. Gitu. Atau ada promo-promo juga akan disampaikan di sana. Nanti dia akan respon mau atau tidak. Seandainya dia tidak mau ya, nah, kita izin untuk broadcast. Kita izin dulu broadcast. Broadcastnya pun kita izin dulu. Bu, saya kalau Ibu tidak mau grup WA, saya izin ya Bu ya, saya mau izin infokan info kesehatan sama promo, nanti saya WA Ibu. Boleh ya Bu ya? Gitu, izin dulu. Kalau misalnya orangnya masih keberatan, ya jangan dilakukan. Atau beritahu lagi, kalau nanti waktu Ibu saya broadcast, lama-lama Ibu keberatan, Ibu beritahu saya ya. Nah, kita melakukan dengan cara yang sopan. Kalau broadcast kita harus sopan juga. Ucapkan dulu salamnya ya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Sapa dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian kita berikan harapan kita. Semoga dalam kondisi sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah ini kita tunggu dulu. Pengalaman saya kita tunggu dulu. Dalam daftar broadcast kita itu kan banyak orang. Tidak semua orang mau respon. Orang-orang yang ramah, dia akan respon balik. Dia akan respon balik. Selamat pagi Bu, selamat siang Bu. Kabar saya baik-baik. Nah kalau mereka sudah respon, kita jawab ulang. Bersyukur ya Pak ya, Alhamdulillah ya. Sehat, puji Tuhan, sehat. Setelah itu baru kita infokan info yang kita punya kepada mereka. Nah itu caranya broadcast ya. Memang tidak semua menerima. Kalau teman-teman tidak ada respon, mau sampaikan infonya juga boleh. Tapi orang-orang yang respon dengan salam kita respon dulu baru kita infokan. Itu cara sopannya. Nah, ini seminar kesehatan yang akan diadakan di Surabaya ya. Itu seminar kesehatan tentang asam urat bersama Dr. Ami. Nah, seminar kesehatan ini memang bayar ya 45.000. Tapi itu bayarnya cuma bayar hotelnya aja loh. Sewa hotelnya aja itu bayar dengan 45.000. Nah, teman-teman itu kan dapat bonus door prize, dapat gratis Farascare Ori ya, itu kan senilai 35.000. Terus ada door prize lagi. Nah, berarti ini sangat murah sekali ya teman-teman ya. Sudah bayarnya 45.000, dapat
Varascare roll-on 35.000, terus masih ada free tes asam urat. Dapat ilmunya langsung dari dokter yang sudah ahlinya. Nah, gunakan kesempatan dengan baik ya. Bisa undang teman-temannya, atau membernya, atau customernya, infokan seminar kesehatan bersama Faras di Surabaya. Jadi teman-temannya yang ada di area Surabaya dan sekitar Surabaya, kota-kota di sekitar Surabaya, segera dihubungi supaya bisa ikut seminar kesehatan bersama Faras. Ingat ya, tanggalnya hari Minggu, tanggal 18 September 2022 jam 14, jam 2 siang ya, sampai jam 4. Nanti kalau sudah dihubungi, diinfokan lagi, ditanya lagi, ikut ya Bu ya, ini bagus loh. Jadi kalau mereka sudah memutuskan ikut, jangan lupa di follow up lagi, diingatkan lagi. Kan itu customer undangan itu berarti undangan Anda. Anda yang mendatangkan, Anda yang follow up. Nanti misalnya dia beli pun menghubungi Anda juga. Oke. Jangan lupa ya, di follow up lagi, diinfokan dulu, langsung di follow up. Kemudian, nah, ini saya ada quote ya, maaf ini salah naruhnya. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Jadi kalau ada kesalahan, perbaiki lagi, jangan menyerah. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kamu menghadapi rintangan tersebut. Apakah kamu akan berusaha atau dijadikan alasan untuk berhenti dan menyerah. Jadi teman-teman, follow up itu memang mungkin ditolak. Tapi teman-teman harus tetap berusaha, tetap semangat. Kalau memang saat itu kita salah follow up-nya, kita belajar lagi. Kenapa waktu yang lalu saya follow up-nya kok nggak ada rasa apa-apa ya, orangnya kok nggak respon ya. Kita perbaiki lagi apa yang kita salah, berikutnya kita akan menjadi lebih baik lagi. Jangan menyerah ya. Semangat semua, siap untuk follow up seminar kesehatan hari Sabtu juga ya, tanggal 18 ya. Oke, semangat. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Katrina. Wow, luar biasa Bu Katrina. Ternyata Bu Katrina yang dulu pertama kali saya kenal itu, pertama kali ketemu orangnya tuh pemalu banget, introvert banget. Mau ngomong itu seperti enggak tega gitu mau ngomong gitu ya. Jadi tapi hari ini kita lihat Bu Katrina Sulamit sudah menjadi seorang elite leader. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Ya, itu yang membuat Ibu Katrina jaringannya berkembang. Jadi, jangan anggap remeh follow up ya. Nah, berikutnya kita akan ada seorang pembicara lagi, elite leader Ibu Syafang. Bu Syafang ini juga seorang ibu rumah tangga, bersama suami menjalankan toko online, juga sudah jatuh bangun, membangun toko online ini, jualan online mereka, dan tentu sudah begitu banyak melakukan follow up, dan jaringan Ibu Syafang berkembang begitu luar biasa. Kita sambut Ibu Syafang. Bu Syafang luar biasa, Bu Syafang luar biasa, Bu Syafang luar biasa. Terima kasih, Bu Lina. Bu Lina luar biasa, Bu Lina luar biasa, Bu Lina luar biasa ya. Bentar saya share screen. Oke.
Selamat malam semua. Apa kabar? Suara saya jelas ya? Bisa tolong dibantu? Mungkin di chat bisa. Ya, selamat malam, Bu. Ya, Bu Maria. Oke, makasih. Makasih, Bu. Ya. Sehat kayak bahagia ya. Terima kasih. Oke. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Katarina ya. Gambarnya bagus-bagus, saya sampai keceplosan. Ya, tadi dari Bu Katarina kita sudah mengetahui bagaimana cara follow up yang benar buat calon customer sehingga menjadi customer. Nah, sekarang saya melanjutkan untuk follow up dari customer untuk jadi agen. Kenapa kita harus mengajak customer menjadi agen? Ya, mungkin ada yang bilang, loh Bu, jualan faras itu loh enak. Jual satu botol faras klasik ya, untungnya sudah 75.000. Saya jual mainan itu paling banyak untung 20.000. Kalau saya jadikan customer saya member, jadi agen, tentu keuntungan saya berkurang. Ya, benar ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita berpikir untuk jadi besar, kita harus membangun jaringan ya. Kita tidak bisa jual sendirian. Mau berapa banyak kita jual gitu ya. Kalau kita bisa istirahat dengan jaringan, kalau kita istirahat atau liburan, mitra-mitra bawah kita masih tetap bisa berjual. Oke. Nah, teman-teman tahu ini ya Robert T. Kiyosaki ya. Beliau adalah pembisnis yang luar biasa, terkenal, penulis buku Rich Dad Poor Dad dan juga Cash Flow Quadrant ya. Bukunya sangat terkenal dan menjadi pegangan para pemain network marketing. Beliau sendiri bilang, jika saya harus mengulangi semuanya dari awal, daripada saya membuat bisnis model lama, saya akan mulai membangun bisnis pemasaran jaringan. Beliau setuju kalau bisnis jaringan itu potensinya sangat besar ya teman-teman ya. Potensi bisnis besar. Karena itu kita harus mengajak customer menjadi member. Berapa besar sih potensi bisnisnya di Faras? Ya tentu kita ingin tahu ya berapa besar ya. Enggak ya. Level 1 mendapat bonus produk, tapi level berikutnya semua akan mendapat uang. Kelipatan ya, semua dilipat. Jadi keuntungan bisa potensi bisnis bisa mencapai 120 M. Ya, teman-teman. Jadi potensi bisnis besar sekali. Sayang kalau kita hanya berjualan sendiri ya, tidak akan mendapatkan bisnis yang besar seperti ini. Oke. Kita juga membantu orang lain agar mendapatkan harga member dan barangnya pasti asli ya. Karena kita member asli. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita tidak mengasih harga member, mereka akan mencari ke tempat lain dan bisa saja mereka mendapatkan barang yang tidak asli di marketplace ya. Jadi kita juga menyelamatkan mereka biar tidak mendapat barang yang palsu. Kita juga menciptakan pasar yang tertutup. Jadi mereka pasti akan membeli barang dengan ke kita karena kita memberikan mereka harga member. Nah, customer dapat ditawarkan menjadi member ya. Kita bisa lihat, oh customer ini coba saya tawarin menjadi member karena dia telah cocok dengan produk Faras. Dia pakai semua produk Faras. Dia mau
bercerita ke orang lain, membuat testimoni, memberikan kita referensi kepada orang lain, memperkenalkan Faras ke orang-orang lain ya. Dan mereka mulai bertanya bagaimana caranya mendapatkan produk dengan harga yang murah. Nah, berarti tanda saatnya sudah tiba untuk mengajak customer ini menjadi member. Nah, cara mengajak customer menjadi member gimana teman-teman? Kita tunjukkan ya keuntungan yang akan didapat dengan membeli paket member. Nah, keuntungan menjadi member Faras itu tentu saja mendapatkan potongan harga 20 hingga 30% ya. Kalau mereka memakai sendiri tentu sangat membantu ya, menghemat 20 hingga 30%. Itu kan luar biasa ya. Lagi pula mereka bisa menjalankan terapi dengan baik karena harganya mereka dapat murah dan stoknya sudah ada. Oke. Kalau mereka ingin menjalankan bisnis, kadang-kadang ada ya customer saya yang mau harga murah saja karena dia mau pakai dulu. Nanti kalau sembuh baru dia mau menjalankan produknya, menjalankan bisnisnya. Gak apa-apa. Nanti kita tunjukkan saja kalau mereka akan mendapat bonus produk, bonus uang, dan bonus promo kompetisi. Bagaimana tips menggiring customer menjadi member? Kita harus menekankan pada keuntungan menjadi member. Ajak dan dampingi untuk hadir di webinar maupun seminar. Kita kan sekarang banyak ya membuat acara balur-balur, acara webinar, acara seminar. Kalau bisa, semua member, agen-agen itu diajak. Biar mereka bisa mendapat ilmu, mendapat pengalaman yang lebih dari leader-leader yang ada. Kemudian kita masukkan ke grup WA customer. Dan kita rutin memberikan informasi mengenai kesehatan dan promo yang ada. Kalau sudah menjadi member, kita ajak menjadi agen yang aktif. Caranya, ajak untuk mengikuti Getting Started. Getting Started ini diadakan oleh kantor biasanya untuk mengenalkan bagaimana cara menjalankan bisnis Faras dengan benar. Ini wajib ya. Semua yang ingin menjalankan bisnis Faras agar mengetahui bagaimana caranya benar, lebih baik kita masukkan ke Getting Started. Diajak ke semua pertemuan online maupun offline. Memberikan challenge, misalnya dia nanti kalau beli 3 harganya beda ya, atau beli berapa ratus ribu atau berapa juta nanti diberi bonus gitu ya, atau beli 1 poin free ongkir. Oke, kemudian kita masukkan ke grup WA agen. Di agen ini kita bisa memotivasi dan menunjukkan promo-promo yang sedang berjalan ya. Kemudian kita ajak masuk sistem pendidikan di Faras yaitu 1Apps. Ini contoh role play follow up ya, contoh percakapan. Misalnya seperti ini. Apa ada yang bisa bantu saya? Atau saya sendiri aja ya. Nanti untuk selanjutnya kita dengarkan Bu Jenny dengan Ibu Nawang ya untuk role play dan role play follow up dan poin closingnya ya. Ini saya tulis singkat aja percakapan seperti ini. Misalnya ya, saya selamat pagi Bu Amira.
Ya Bu, terima kasih. Bu, saya mau beli minyak paras klasiknya lagi. Nah, ini berarti kan Amira ini bisa kita ajak tawarin untuk agen, menjadi member. Kondisi Ibu bagaimana setelah memakai minyak paras? Badan saya lebih nyaman, Bu. Dulu sering lelah dan sesak nafas, tapi sekarang sudah nggak, jauh lebih baik. Wah, bersyukur sekali ya, Bu. Sekarang Ibu semakin sehat dan sembuh dari semua penyakitnya. Amin. Terima kasih, Bu. Ibu mau beli 1 botol plastik ya, Bu? Nggak sekalian paket member aja, Bu. Berapa, Bu, kalau member? Nah, kita bukan keuntungan paket member itu apa? Ada paket member reguler dan paket bisnis, Bu. Paket member reguler hanya 500.000. Ibu mendapatkan 1 faras klasik dan 1 VNO 60 mili dengan membayar ongkos kirim. Tapi untuk pembelian berikutnya, Ibu akan mendapatkan harga member. Harga member lebih murah loh, 20-30% dari harga biasanya. Atau paket member bisnis, Ibu dapat 10 faras klasik dan 1 VNO 60 mili, 2.975.000 sudah free ongkir kemana saja di Indonesia. Oh, begitu ya, Bu. Kalau 10 kebanyakan saya, Bu. Paket member bisnis ini untuk pemakaian terapi selama 3 bulan, Bu. Selain lebih hemat, Ibu bisa terapi penyakit Ibu dengan tenang. Diharapkan penyakitnya akan cepat sembuh. Oh iya Bu, nggak apa-apa deh Bu, saya beli paket member saja. Ibu mau member reguler atau member bisnis Bu? Kalau member bisnis saat ini masih belum tanggal 10, jadi masih ada promo bonus tambahan. Nah, Faras setiap awal bulan, tanggal 1 hingga tanggal 10, ada promo tambahan bonus ya, bonus produk tambahan. Dapat apa, Bu? Nah, setiap pembelian paket member bisnis di awal bulan tanggal 1 sampai 10 akan mendapatkan bonus produk. Bulan ini promonya 1 Faras Care Ori 60 mili, 1 minyak telon Avera dan 1 Kensen. Kensen ini produk terbaru, Bu, untuk meningkatkan stamina pria. Wanita juga boleh minum, Bu. Kalau suaminya minum, ibu juga minum. Agar bisa mengimbangi. Isinya ada ekstrak kopi, ekstrak purwoceng, ekstrak pasak bumi, ekstrak ginseng, ekstrak epimedium. Produk baru tapi sudah banyak loh, Bu, yang suka dan repeat order. Oh, gitu ya, Bu. Ya udah, saya beli paket member bisnis aja, Bu. Syaratnya apa, Bu? Hanya mengisi data-data umum kok, Bu. Nanti saya kirimkan data yang perlu Ibu isi ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Amira. Nah, ini paket yang setiap kali kita mengajak member, tunjukkan paket reguler dan paket bisnis ya. Oke. Nah, ini promo awal bulan September tanggal 1 hingga tanggal 10 September ini. Ini masih tanggal 9, teman-teman yang ingin mendapatkan bonus tambahan ini, segera memasukkan agen atau menjadi member baru ya. Nah, besok di Malang ada peluang bisnis Faras. Teman-teman yang di Malang, ayo segera bergabung. Daftar dulu ya ke peluang bisnis Faras. Yang menjadi pembicara adalah Ibu Jen. Ibu Jen Kristina adalah leader kita yang sudah mendapatkan mobil 2 kali dari Faras. Dan Ibu Jenny, elite leader juga, usianya masih muda tapi sudah menghasilkan banyak bonus ya. Oke. Kita nanti akan mendengar percakapan role play dari Ibu Jenny. Bagaimana cara beliau untuk membangun jaringannya ya. Beliau sangat hebat, jaringannya sangat besar, dan dan bonus-bonusnya juga sudah sangat banyak. Mari kita dengarkan percakapan role play yang diperagakan Bu Jenny dan Ibu Nawang untuk follow up dan poin closing ya. Silakan Bu Jenny.
Selamat malam, terima kasih Bu Syafang. Malam. Silakan Bu Jenny. Bu Jenny luar biasa. Bu Jenny luar biasa. Bu Jenny luar biasa. Oke, Malam silakan. ini, ya terima kasih. Malam ini saya akan ditemani oleh Bu Nawang untuk role play ya. Bu Nawang udah siap? Iya, siap. Ya. Malam Bu Nawang, bagaimana Bu kabarnya? Baik. Mbak Jenny gimana kabarnya? Baik juga. Oh ya Bu, bagaimana Bu keluhan asmanya Ibu setelah terapi Faras seminggu? Sudah mulai enakan? Alhamdulillah Mbak, sekarang saya sudah enakan. Sudah nggak pakai nebu lagi, nggak kambuh. Biasanya kalau cuacanya seperti ini, saya kambuh. Terima kasih ya, udah direkomendkan untuk pakai minyak farasnya. Wah, bersyukur sekali Bu. Ibu bisa terbantu dengan minyak Faras. Suatu kebahagiaan banget buat saya. Terapi yang rutin ya Bu ya, supaya hasilnya maksimal. Oh iya, nanti pasti saya teruskan terapinya. Oh iya Mbak, kemarin tuh saya kan punya ambeien ya. Nah, kemarin tuh pas saya terapi, ternyata kok ambeien saya sembuh juga. Oh, senangnya ya Bu ya. Bukan cuma asma aja ya yang terbantu, tapi bisa juga sama ambeien. Saya juga waktu hamil kedua itu kan juga tiba-tiba muncul tuh ambeien, juga terbantu banget loh pakai Faras. Ya, iya, saya juga merasakan terbantu sekali untuk ambeien saya. Nah, saya selain ambeien, saya itu dulu sering sekali pinggang saya sakit. Nah, waktu kalau misalnya munculnya itu biasanya kalau saya itu berdiri lama, terus habis itu apa namanya ngajar itu biasanya kan saya lama tuh ngajar di depan kelas gitu, atau pas saya masak itu sakit banget gitu. Nah, itu makanya saya sering kali nggak tahan untuk berdiri lama atau jalan lama itu nggak tahan. Nah, kemarin tuh kan saya waktu terapi itu sering dibalur ya sama suami saya sesuai dengan anjuran Mbak Jenny 3 kali sehari. Terus kapan itu saya nge-mall bareng adik-adik. Nah, dibandingkan saya, adik-adik saya itu lebih jago nge-mallnya. Terus kita jalan, nggak terasa kita tuh jalannya dari pagi sampai sore. Nah, biasanya tuh kalau saya dulunya, kalau saya nge-mall sama mereka, seringkali itu saya, duduk dulu yuk gitu. Atau kalau mereka ke tempat sepatu, saya selalu duduk gitu, gunakan kesempatan itu untuk duduk-duduk. Nah, sekarang itu nggak ada lagi gitu. Terus mereka itu kaget gitu, loh, kok kamu kuat ya Mbak gitu sekarang kata itu. Saya juga nggak kerasa ya, ternyata saya juga dari tadi itu udah jalan jauh gitu. Biasanya gampang banget, saya nggak kuat untuk jalan lama. Wah, Ibu makin jatuh cinta dong sama Faras. Ternyata keluhan-keluhan Ibu banyak ya yang terbantu. Padahal Ibu baru seminggu loh ya pakainya. Kalau Ibu rutin 2-3 bulan, badan Ibu pasti akan semakin fit. Asma juga terbantu. Saya doakan ya Bu ya, selalu sehat dan terbantu dengan minyak Farasnya. Ya, makasih ya Mbak doanya. Mbak Jenny juga sehat-sehat terus ya. Sama-sama Bu, senang sekali membantu Ibu sampai sembuh. Oh ya Mbak, Farasku ini mau habis. Saya pesan satu lagi ya. Oh iya, siap Bu. Nanti sekalian saya keluar ya, saya kirim. Oh iya Bu, Iya. kan Ibu sudah cocok nih pakai Faras. Apa enggak sekalian aja jadi member Faras supaya bisa mendapatkan harga lebih murah. Bisa dijual juga loh Bu. Dan siapa tahu ke depannya jadi pegangan Ibu waktu pensiun nanti. Oh, bisa ya jadi member? Berapa Mbak Bisa, kalau mau Bu. jadi member? Kalau jadi member Faras itu ada yang paket bisnis, 10 botol Faras klasik dan 1 natural oil, Ibu cukup bayarnya 2.975.000. Dan mumpung masih tanggal 9 nih Bu, hari ini Faras itu ada promo awal bulan sampai besok. Ada tambahan bonus produk nilai 355.000. Itu Ibu ada dapat kopi Kenson, ada dapat Faras Care Oil 60 ml, terus lemongrass, sama minyak Avera. Lumayan banget kan Bu, sudah dapat harga member, dapat lagi banyak bonusnya. Wah, menarik juga ya Mbak ya. Tapi saya ini nggak bisa jualan. Saya itu kan dosen, bukan pebisnis kayak Mbak Jenny.
Saya dulu itu juga berpikir seperti itu, Bu. Sampai pada akhirnya saya kembali ke tujuan mulia saya sih, untuk memberitahu orang bahwa ada minyak obat yang bagus loh ini, tanpa diminum, cuma digosok-gosok aja. Soalnya kan saya dulu hampir putus asa nih. Anak saya yang ke dokter setiap 2 minggu sekali, dari bayi loh sampai usia 2,5 tahun. Kok saya bersyukur sekali sembuh dengan Faras. Nah, di Faras ini enaknya seperti itu, Bu, cerita aja, testimoni pribadi Ibu, gitu. Seperti menyampaikan kabar gembira gitu loh. Jadi Ibu tidak merasa terbeban. Toh Ibu kan juga pakai itu untuk terapi asmanya. 9 botol tuh nggak banyak kok, Bu. Malah pas untuk terapi asma Ibu selama 3 bulan. Mana tahu saat Ibu menjalankan terapi, ternyata teman-teman Ibu juga membelinya. Kan banyak ya teman-teman dosen. Bisa itu, Bu, ditawarin. Selain dapat sembuhnya, Ibu juga bisa dapat penghasilan juga. Jualnya di Paras Klasik itu kan harus 350.000 standar itu seluruh Indonesia. Jadi nanti kita juga sering ada pelatihan bisnis khusus member kok, Bu. Jadi Ibu jangan takut kalau nggak laku. Kalau sudah tahu cara menjualnya, itu sangat mudah kok. Jadi saya sudah juga buktikan. Ternyata ketika saya bercerita ke teman dan saudara-saudara saya dapat respon yang luar biasa, Bu. Waktu 3 bulan setelah saya menjalankan Faras, saya mulai dapat handphone loh dari Faras. Terus di bulan ke-6, puji Tuhan, saya dapat sepeda motor dari Faras. Teman saya di Faras juga ada, Bu, yang dapat umroh gratis dari Faras, nilai 35 juta. Ibu mau kan kalau dapat umroh dari Faras? Wah, ya mau banget, Mbak. Itu kan impian saya. Ya sudah, Mbak. Aku ambil paket member yang 10 botol tadi ya. Tapi beneran ya, nanti saya dipandu untuk cara jualnya. Pasti, Bu. Saya bantu Ibu daftarkan member ya. Saya minta data-datanya Ibu di WA ya. Oke, nanti saya kirim ya data-data saya. Makasih banyak ya, Mbak. Terima kasih juga Bu Nawang. Selamat bergabung kembali. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Faras ya. Terima Iya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC ya. Yes, closing berkali-kali ini. Terima kasih untuk role play-nya. Nah, ini yang bingung follow up kan sudah ini ya, sudah banyak contoh-contoh nih dari teman-teman elite leader berikan malam hari ini. Kalau masih kurang jelas lagi, mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Tulis ya, saya mau bertanya kepada elite leader Jenny, atau kepada elite leader Katrina, atau kepada elite leader Syafang. Boleh ya, silakan ditulis yang mau tanya-tanya. Sudah jelas semua, ini pinter-pinter udah langsung praktek. Besok closing-closing deh ya. Tuh, nggak ada pertanyaan loh. Oke, sudah jelas semua ya. Yang penting untuk follow up itu, oke, sip. Sudah jelas atau blast. Yang penting kita jangan takut untuk berjuang ya, jangan lelah untuk berjuang untuk menggapai impian kita, menggapai apa yang kita cita-citakan ya. Nggak boleh lelah berjuang. Dan di dalam perjuangan itu kita pasti akan menikmati begitu banyak titik-titik bahagia di sana. Percaya deh ya, sebagai agen Faros tuh begitu ya. Ya Bapak Ibu, malam hari ini karena sudah semua materi sudah disampaikan dan Bapak Ibu sudah tidak ada yang lagi yang bertanya, mari kita foto bersama ya. Untuk Bu Nelly bisa tolong bantu untuk foto bersama. Baik. Nyalakan videonya ya.
Sudah siap? 1, 2. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.